Pertama yang harus diaktifkan dalam diri kita adalah malaikat munkar nakir. Itu step awal. Apa sih tugasnya munkar nakir? Munkar dan nakir adalah malaikat yang bertanya di dalam kubur. Mana kuburan? Nih kubur. Siapa yang terkubur? Ya dirimu, jiwamu. Jiwa itu harus kenal pada Allah dan Rasulnya. Makanya ditanya, siapa Allahmu, siapa Rasulmu? Yang satu ditanya munkar, yang satu ditanya nakir. Di sini. Ada nggak yang nanya? Ada nggak nanya? Itu segitu gede suaranya kalian nggak pernah dengar. Karena kalian itu sudah miskonsepsi tentang itu. Karena kita tahunya munkar dan nakir itu nanti katanya di kuburan. Begitu kata dikubur udah mati ditanya malaikat, siapa Tuhanmu? Siapa Rasulmu? Gitu. Gak ada kerjaan. Orang mati ditanya-tanya. Yang hidup aja ditanya belum tentu bisa jawab. Ya kalian gak pakai mikir kan? Karena gak pakai mikir. Yang kayak gitu ya dianggap keyakinan. Kuburan tuh di sini nih, lihat kuburan, ini kuburan. Kan suka tanya di sini, siapa diri saya? Dari mana saya asal? Kemana saya harus kembali? Apa tugas saya di sini? Pertanyaan tentang diri itu pertanyaan tentang Tuhan. Makanya harus kita kenali dua, satu Allah, dua Rasulnya. Siapa yang bertanya? Jiwamu. Makanya syahadatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Siapa yang bersyahadat? Jiwa. Pada siapa? Pada Allah dan Rasulnya. Maka malaikatnya dua, munkar, nakir. Keren gak? Nah kalau sudah bisa menimbulkan pertanyaan dari munkar dan nakir di sini, karena malaikat itu di Quran dikatakan tidak ada di luar dirimu, malaikat itu ada dalam dirimu. Nah setelah munkar dan nakir, kan ada pertanyaan dalam diri saya, ingin tahu sejatinya diri saya. Leluhur kita di tanah Jawa sudah bilang, kalau kamu ingin tahu siapa sejatinya diri kamu, kamu harus kembali ke rahim ibu. Harus belajar mati sakjeroning urip. Kalau di Quran surat An-Nisa dikatakan bunuhlah dirimu, keluar dari kampung. Berarti malaikat siapa? Ijro, pencabut apa? Pencabut nyawa. Jadi tahap kedua kita harus belajar dari malaikat Ijroil, pencabut nyawa. Ngerti maksud saya? Awas, bukan pencabut nyawa mati beneran. Kalau mati itu nggak usah dibicarakan lagi. Quran tidak cerita mati itu. Quran cerita mati selagi hidup. Makanya kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati kudu hirup. Merasakan rasanya mati itu kalau pada saat kita masih hidup. Orang mati tidak bisa merasakan mati. Yang bisa merasakan mati itu orang hidup. Mikir. Itu aja nggak pakai mikir. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Gak usah ada Qurannya. Parahin kayak Kullu nafsin zaikatul maut itu pesan spiritualnya, setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Merasakan masanya mati ketika masih hidup. Maka Rasul memerintahkan mut anta qabla mut. Belajar mati ketika kau masih hidup.